Baik, perkenalkan nama saya Nugaris Aji. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan skripsi saya dengan judul Analisis Sentimen berbasis aspek terhadap tempat wisata menggunakan metode algoritma Indobert dengan studi kasus Panpak Waterboom Permata. Baik, langsung saja di sini adalah latar belakang dari penelitian saya. Pariwisata berkembang sangat pesat di Indonesia ini, dan namun Kota Tangerang yang meskipun memiliki transportasi yang memadai seperti dekat dengan bandara, terhubung dengan KRL, kemudian terhubung juga dengan Transjakarta, namun masih memiliki daya tarik rendah jika dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya, seperti Bandung, Jakarta, kemudian Yogyakarta, dan lain-lain. Kemudian ada salah satu tempat wisata memang yang dari segi ulasan di sosial media cukup banyak, yaitu Panpak Waterboom Permata. Di situ saya mencoba observasi eh, dengan pengelola, mau mewawancarainya, kemudian didapatkanlah bahwa hasil bahwa beliau juga mengandalkan ulasan digital untuk evaluasi. Namun dari wawancara yang saya dapatkan, kemudian beliau mengungkapkan adanya kesulitan memahami sentimen ulasan secara menyeluruh karena memang tidak adanya tools yang dapat menganalisis secara utuh. Beliau juga berbicara, beliau hanya melihat secara sekilas, kemudian mengambil tindakan jika perlu seperti itu. Dan saya rasa eh, cara seperti itu tidak efektif untuk melakukan evaluasi tempat wisata karena memang itu bisa menyembunyikan pola atau tren seperti itu. Maka dari situlah muncullah ide untuk membuat dashboard analisis sentimen berbasis aspek untuk mendapatkan insight yang lebih baik, kemudian menemukan pola atau tren yang sering dibicarakan oleh pengunjung yang memberikan ulasan di Panpak Waterboom Permata seperti itu. Baik, ini adalah ada rumusan masalah dari penelitian saya. Yang pertama, bagaimana mengatasi kesulitan pengelola Panpak Waterboom Permata dalam memahami sentimen ulasan pengunjung yang berjumlah besar dari platform digital seperti Google Maps dan media sosial. Kemudian yang berpotensi menyembunyikan pola atau tren penting. Kemudian untuk rumusan masalah yang kedua, bagaimana memudahkan pengelola Panpak Waterboom Permata dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang sering disebutkan dalam ulasan pengunjung dari platform digital seperti pelayanan, harga, fasilitas, dan yang dapat memengaruhi kepuasan atau ketidakpuasan pengunjung. Di sini untuk tujuan penelitiannya sesuai dengan rumusan masalah tadi, yang pertama menyediakan solusi berbentuk dashboard yang memanfaatkan algoritma Indobert. Kemudian yang kedua mengidentifikasi dan membagi ulasan pengunjung menjadi beberapa aspek seperti pelayanan, harga, dan fasilitas, serta menganalisis sentimennya seperti itu. Kemudian untuk tinjauan pustaka, di sini ada pengertian dari ABSA. ABSA adalah salah satu teknik permukaan bahasa alami atau NLP yang digunakan untuk menganalisis sentimen pada aspek-aspek tertentu dari suatu produk atau layanan. Seperti yang saya bicarakan tadi, ada fasilitas, kemudian harga, dan juga pelayanan. Untuk prosesnya ada tiga. Yang pertama ada identifikasi aspek terlebih dahulu, kemudian ada analisis sentimen, kemudian yang ketiga adalah agregasi hasil untuk memberikan gambaran. Kemudian ada Indobert. Indobert adalah salah satu model deep learning berbasis transformer yang dikembangkan untuk bahasa Indonesia seperti itu. Menggunakan arsitektur BERT atau bidirectional encoder representation from transformer seperti itu. Dan Indobert dilatih menggunakan lebih dari 220 juta kata dari sumber terpercaya. Kemudian di sini ada tiga penelitian terdahulu. Yang pertama ada Febrianto dan kawan-kawan pada tahun 2024. Di sini menggunakan Indobet juga dengan akurasi 94%. Kemudian Ipmawati dengan teman-temannya pada 2024 juga menerapkan algoritma SPM dengan akurasi 83% di dalam analisis sentimen. Kemudian ada Reis Kumar et al. Ini membandingkan keduanya antara Indobet dan juga SPM, dan Indobet menunjukkan lebih unggul seperti itu. Di sini ada di bab tiganya. Yang pertama di sini untuk metode penelitian di sini menggunakan kuantitatif karena memang ada variabel yang dapat dihitung nantinya, yaitu akurasi, Evans score, dan juga lain-lain. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya di sini saya menggunakan scraping data dari ulasan digital seperti Google Maps, media sosial. Kemudian melakukan wawancara dengan pengelola seperti yang saya bicarakan di latar belakang tadi untuk memahami kesulitan apa yang didapatkan. Kemudian ada studi literatur untuk mendalami teori ABSA dan juga Indobert. Kemudian untuk kerangka penelitiannya di sini ada machine learning life cycle, ada beberapa tahapan. Yang pertama ada gathering data, yaitu mengambil data dari platform yang dibutuhkan. Kemudian ada data preparation, yaitu membersihkan. Kemudian untuk data wrangling ini proses lanjutan dari
eh, dari pembersihan data. Kemudian untuk data analis ini biasanya menampilkan visualisasi dari struktur data dan menemukan pola tersembunyi. Kemudian ada train and test model di sini, yaitu sesuai dengan namanya, yaitu melatih dan juga menguji model nantinya dari data yang sudah ada. Kemudian untuk yang terakhir ada deployment. Deployment ini adalah proses terakhir dari machine learning life cycle, di mana saya menggunakan metode RAD dalam deployment ini. Di mana RAD ini memiliki tiga tahapan. Yang pertama ada planning, yaitu menyusun kebutuhan sistem. Kemudian yang kedua ada user design, yaitu iterasi desain dan pengujian dengan pengguna menggunakan UML, mockup, dan prototype. Kemudian untuk implementation-nya di sini adalah tahap penyelesaian. Kemudian setelah program berhasil dibuat, akan dilakukan pengujian, di mana dilakukannya dengan menggunakan alpha testing dan juga beta testing. Di sini menggunakan black box dan juga UAT untuk memastikan sistem sesuai spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Kemudian untuk bab 4 di sini adalah implementasi dari yang saya jelaskan tadi. Yang pertama di sini untuk gathering data, di sini saya mengumpulkan sekitar 1050 ulasan dari Google Review dari tanpa kotor mata di Google Maps seperti itu ya. So, yang kedua di sini saya menggunakan extension dari Google Chrome yang bernama Instant Data Scraper untuk mengumpulkan datanya. Kemudian data disimpan dalam bentuk CSV. Kemudian untuk data preparation di sini adalah proses pembersihan, di mana mengubah semua teks menjadi huruf kecil, kemudian menghapus karakter baris baru dan menggantinya dengan spasi. Kemudian menghapus semua angka dari teks, lalu ada menghapus URL atau link dalam teks, kemudian yang terakhir ada menghapus semua tanda baca. Sehingga di sini pada gambar dapat dilihat hasilnya. Kemudian ada data wrangling, di sini adalah proses memecah kalimat menjadi kata per kata, yaitu bisa disebut sebagai tokenisasi. Kemudian ada stop word. Stop word ini menghapus kata umum yang tidak penting seperti dan, yang, di, atau, dan lain-lain. Kemudian untuk stemming adalah mengubah kata ke bentuk dasar. Sebagai contoh di sini ada kolamnya menjadi kolam dan lain-lain. Di sini dapat lihat untuk hasilnya. Di sini ada pada kolom clean wrangle, ini adalah hasil dari data wrangling. Kemudian ada data analis. Di sini adalah visualisasi dari data yang telah ada. Kemudian yang pertama di sini ada distribusi sentimen per aspek. Di sini dapat dilihat pada sentimen fasilitas. Di sini dapat dilihat kebanyakan positif ya dengan total 582. Namun di aspek harga di sini kebanyakan netral, begitu juga di pelayanan. Lalu di sini ada workload dari holistic positif. Ini adalah kata-kata yang sering muncul di seluruh aspek yang saya gabungkan. Di sini ada anak, bagus, kolam, dan juga bersih, murah, nyaman, dan lain-lain. Untuk ini selanjutnya ada negatifnya dari workloadnya. Di sini paling banyak adalah kolam juga, kemudian bilas, mahal, dan lain-lain. Lalu untuk yang selanjutnya di sini ada trend and test model. Di sini eh, yang pertama di sini saya menggunakan model Indobert ya, sesuai dengan yang saya sampaikan di awal. Kemudian untuk data latih dan data ujinya saya bagi menjadi 80% untuk data latih dan data ujinya 20%. Kemudian menghasilkan satu model per aspek, di mana misalkan ini kan ada tiga aspek ya, jadi saya bagi menjadi per satu aspek itu satu model. Jadinya nantinya jadinya tiga model seperti itu yang akan digunakan. Kemudian yang keempat, untuk setiap model ini saya menggunakan pelatihan 3 epoch dan disimpan dalam format PKL untuk nantinya digunakan dalam proses deployment. Kemudian selanjutnya yang langkah terakhir dari machine learning life cycle yaitu deployment. Model yang sudah digunakan tadi kemudian di load menggunakan library dari Python sehingga nantinya dapat digunakan pada saat website digunakan seperti itu. Di sini saya menggunakan Flash sebagai alat untuk membuat website. Kemudian yang ketiga adalah iterasi dengan pengguna seiring progres pembuatan website. Ini sesuai dengan proses RAD tadi ya, ada user design di situ kan terus melakukan iterasi dengan pengguna agar sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang terakhir setelah uh, proses iterasi selesai, kemudian pengguna sudah setuju, maka yang terakhir adalah alpha test dan juga beta testing. Dan pada beta testing dengan dengan alat UAT atau dengan format UAT, di sini dapatkan eh, kepuasan pengguna terhadap website sebesar 92%. Ini cukup
tinggi mungkin jika bisa dibilang dan cukup layak sebagai disebut berguna untuk pengguna. Kemudian di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, sistem dashboard Indobird membantu pengelola pak water bermata memahami sentimen dari urusan digital dengan jumlah besar yang dengan akurasi tinggi, yaitu 94% dengan aspek fasilitas, 97,90% untuk aspek harga dan juga untuk aspek pelayanan paling kecil, mohon maaf, paling kecil ada di aspek fasilitas dengan 94,9% dan untuk pelayanan 96,8%. Sistem ini mengubah data ulasan yang tidak terstruktur menjadi informasi mudah dipahami dan membantu pengelola melihat pola serta tren sentimen penting. Kemudian untuk yang kedua, sistem memudahkan mengidentifikasi aspek utama yang sering disebutkan seperti fasilitas, harga, dan juga pelayanan. Di mana analisis sentimen per aspek ini memungkinkan pengelola menemukan area yang perlu diperbaiki. Uji kepuasan pengguna dengan menggunakan UAT dengan skor 92% menunjukkan bahwa sistem ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan strategis berdasarkan ulasan pengunjung. Itu. Kemudian ada saran, ini saran didapatkan dari pengguna ketika melakukan alpha testing, di mana di sini beliau menyampaikan perlunya API otomatis dan untuk pemantauan real time. Jadinya nantinya tidak perlu scraping eh, dari sosial media, sehingga nantinya mungkin bisa di API-kan secara langsung website dengan Google Maps seperti itu. Jadi kita tidak perlu melakukan data processing lain-lain, jadi bisa langsung seperti itu. Yang kedua mungkin eh, bisa perluasan cakupan ke destinasi wisata lain karena memang yang saya alami ini ada keterbatasan ya dari kemarin sempat meminta untuk eh, dari Kota Tangerang dari Dinas Pariwisata namun tidak ada kunjung balasan jadi saya eh, hanya bisa mencari wisata yang mengizinkan untuk penelitian seperti itu. Mungkin sekian untuk presentasinya. Saya lanjut ke eh, demo program. Di sini ada em, nah, ini adalah hasil dari pembuatan website saya. Bisa dilihat pada halaman visualisasi di sini terlihat visualisasi dari per aspek ya, dari sentimen fasilitas, kemudian ada jumlah eh, jumlah jumlah sentimennya, kemudian ada presentasinya juga dari harga dan juga pelayanan. Kemudian di sini disebutkan juga akurasinya. Kemudian di sini ada tabel lengkap dari seluruh ulasan dan kita juga dapat mencari di sini misalkan kita ingin mencari parkir, nanti akan muncul khusus yang parkir seperti itu. Dan ini dia dapat lihat parkir luas dan lain-lain. Sini juga ada sentimennya. Kemudian untuk menu tambah ulasan di sini ada dua pilihan. Yang pertama untuk input manual di sini kita bisa menginputkan misalkan tes manual. Kemudian ini adalah inputannya. Misalkan kita akan menginput airnya bersih, kemudian harganya murah, pelayanan pelayan jutek seperti itu. Nah, nanti ini akan muncul ya hasil dari prediksi sentimen menggunakan Indobertnya. Di sini dapat dilihat fasilitas positif, harganya positif, dan juga pelayanan negatif sesuai dengan yang saya inputkan tadi. Kemudian untuk ini sama saja sebetulnya cuma yang membedakan ini bisa mengupload lebih dari satu data, satu ulasan dalam satu klik seperti itu. Mungkin terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.